Hai, shalom semua. Terima kasih kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama untuk ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya akan membawa Anda semua dalam doa permulaan dan mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang sangat indah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan ada pada hari ini. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, karena Engkau terus mengasihi kami, Engkau memberikan kami nafas yang baru sekali lagi pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati, sucikan dan kuduskan ibadah ini ya Tuhan. Kami mohon jika ada kuasa-kuasa jahat di luar sana yang hendak mengganggu perjalanan ibadah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patahkan semua itu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami. Haleluya, amin. Baiklah, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ruangan ibadah kita pada pagi ini. Kita mengangkat pujian, mengangkat suara kita. Kita nyanyikan lagu ini, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Kita jadikan lagu ini sebagai simbol ataupun doa kita. Biarpun di waktu-waktu sekarang nih, masa-masa pandemik sekarang nih, kita tidak tahu apa keadaan seterusnya yang akan berlaku. Jadi kita gunakan lagu ini sebagai doa kita, yaitu Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita, dan segala penghormatan kita serahkan, kita kembalikan kepada Dia, karena Tuhanlah satu-satunya yang akan membantu kita kalau kita mengalami kesusahan ataupun apa sahaja yang kita alami di waktu sekarang ini. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Dan masalah tempat ini kita akan masuk dalam doa pengampunan kita, dan saya akan bawa Anda semua, dan mari kita. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan kami, Tuhan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberikan anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi, dan tidak mementingkan kehidupan rohani, serta tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Dan sekarang nih, mari kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli kita. Allah syurgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dan sebelum kita mendengar khotbah kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Min Somok Akuno. Mari kita mempersiapkan segenap jiwa kita, pikiran kita, agar kita benar-benar fokus ketika mendengar firman Tuhan, dan kita dapat menggunakan firman Tuhan ini sebagai panduan kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan.
Salam, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik dan peduli kepada kita, di mana kasih setianya dan pimpinannya sentiasa bersama-sama dengan kita, sehingga pada saat ini. Walaupun banyak cabaran yang perlu kita lalui, namun kita masih berkesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Walaupun hanya melalui ibadah online. Semua ini adalah kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudara dalam Kristus, minggu ini kita akan mempelajari sebahagian firman Tuhan yang kita dapat lihat di dalam Kolosi bab yang kedua ayat 6 hingga 10. Sekali lagi, Kolosi bab yang kedua ayat 6 hingga 10. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita mulakan pembacaan. Saya mulakan dari ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan dan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mempelajarinya dengan lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini karena kami berkesempatan untuk beribadah bersama, khususnya mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui pembelajaran ini kami mendapat satu perkara yang baru sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita karena kami ada di dalam Kristus. Kami menyerahkan perkongsian atau pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara dalam Kristus, surat Kolosi merupakan tulisan Paulus yang disampaikan atau ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolosi pada ketika itu. Dan tujuan penulisan Paulus ini adalah ingin memberikan peringatan atau nasihat kepada jemaat Kolosi agar terus memperhatikan dan berpegang pada apa yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh rekan-rekan sepelayanan Paulus, khususnya yang berkaitan dengan Kristus. Karena pada ketika itu, walaupun tahap kerohanian jemaat Kolosi semakin meningkat atau semakin ke tahap yang baik, namun pada masa yang sama ada ajaran-ajaran palsu yang coba memutarbelitkan kebenaran yang mereka sudah terima. Sebab itu, walaupun Paulus berada di dalam penjara atau tahanan, dia tetap berusaha untuk menulis surat ini agar jemaat di Kolosi terus berwaspada dan berjaga-jaga agar keselamatan yang mereka telah terima dan miliki tersebut tidak hilang. Saudara dalam Kristus, sesuai dengan subtema kita pada hari ini yaitu hidup dibangun di dalam Kristus. Kita dapat mempelajari beberapa perkara yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolosi untuk membantu mereka agar terus kuat dalam kepercayaan yang mereka telah terima. Saudara dalam Kristus,
Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi bahwa teks yang kita sudah bacakan sebentar tadi itu merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Kolosi. Dalam perikop ini kita akan melihat dua bahagian yang berbentuk nasihat Paulus kepada jemaat. Nasihat yang pertama ialah nasihat dan peringatan kepada jemaat Kolosi. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Dan yang kedua adalah penjelasan Paulus tentang keadaan jemaat yang berada di dalam Kristus. Ayat 9 dan ayat 10. Saudara dalam Kristus, dalam bahagian yang pertama ini kita akan dapat melihat nasihat Paulus tentang yang pertama, hidup terarah kepada Kristus. Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat Kolosi untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka terus terarah kepada Kristus. Oleh karena mereka sudah menerima Kristus, dengan itu mereka harus menjalani kehidupan atas bimbingan Roh Kudus di dalam Kristus. Ini bermaksud setelah mereka menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi menjalani kehidupan ini dengan semaunya. Dalam arti kata yang lain, mereka tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri atau menurut sifat dunia, tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu, Paulus mendorong jemaat agar apapun rintangan yang mereka hadapi, khususnya para penyesat, mereka tetap dalam Kristus. Saudara dalam Kristus, ini juga merupakan nasihat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Di mana apapun cabaran yang kita hadapi, kita tetap di dalam Kristus. Kita jangan membiarkan perkara-perkara yang merintangi perjalanan hidup kita, membuatkan kita hilang dari landasan yang sepatutnya. Nah, perkara yang kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah berakar, dibangun, dan diteguhkan di dalam Kristus. Perkara kedua yang Paulus ingin sampaikan dalam bahagian ini ialah Paulus mengingatkan agar jemaat terus berakar, dibangun, dan diteguhkan di dalam Kristus. Saudara, dalam bahagian ini, Paulus menggunakan kata akar untuk memberikan pemahaman dengan tegas kepada jemaat agar mereka dapat untuk terus dibangun serta diteguhkan. Kenapa Paulus menggunakan kata akar? Saudara dalam Kristus, akar adalah sesuatu yang membuat tanaman atau pokok berdiri dengan kuat dan tidak mudah goyah. Sekalipun angin bertiup dengan kencang, akar juga merupakan sumber bagi pokok untuk mendapatkan kehidupan, pertumbuhan, sehingga berbuah. Dan perkara atau contoh inilah yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat bagaimana mereka juga akan berakar di dalam Kristus agar mereka mendapat pertumbuhan rohani dengan baik. Saudara, ini juga peringatan kepada kita agar terus berakar di dalam Kristus. Kita harus terus melekat kuat dan bersatu dengan Kristus agar sekencang apapun angin persoalan yang melanda kehidupan kita, kita tetap teguh dan tetap memiliki hati yang mahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita sebagai manusia berdosa. Saudara dalam Kristus, dalam bahagian yang kedua pula, Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolosi tentang keadaan jemaat yang berada di dalam Kristus. Dalam bahagian ini Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolosi bahwa jika mereka berada di dalam Kristus, mereka akan memiliki segalanya, karena Kristus adalah segalanya bagi manusia. Kristus akan memberikan kehidupan kita atau membuatkan hidup kita dipenuhi dan diperlengkapi. Tidak ada perkara lain
lagi yang sepatutnya mengaburi pandangan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Karena Kristus sendirilah yang menjadi panduan mereka dalam menjalani kehidupan. Nah, nasihat ini sangat bermakna bagi kita, saudara. Karena jika kita berada di dalam Kristus, bermakna kita tidak lagi sepatutnya merasa bahwa kehidupan rohani kita itu masih memerlukan sumber-sumber yang lain. Seperti ajaran-ajaran yang di luar daripada Kristus. Karena segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan rohani kita sudah diperlengkapi di dalam Kristus yang merupakan penguasa atas segala sesuatu. Sebab itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memerlukan perkara-perkara yang di luar daripada Kristus. Dengan itu, saudara, marilah kita terus berpegang dan terus hidup di dalam anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Kristus sendiri, agar kita terus mempunyai kekuatan serta kemampuan untuk menjalani serta menghadapi segala ombak persoalan yang melanda kehidupan rohani kita di masa-masa yang akan mendatang ini. Berakarlah di dalam Kristus agar kita terus mendapat pertumbuhan serta diteguhkan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kesempatan yang sangat indah ini. Sebentar tadi Tuhan kami sudah belajar sebahagian daripada firman-Mu. Engkau membimbing kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Agar apa yang kami sudah pelajari, kami sudah dengar sebentar tadi, itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Agar kami mampu untuk memiliki pertumbuhan di dalam Kristus. Dan kehidupan kami dibangun dan diteguhkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara, sekarang kita masuk di dalam ruangan doa syafaat dan terdapat 4 bahan doa kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita berdoa bagi pemulihan negara kita dari COVID-19. Yang kedua kita berdoa bagi orang-orang sakit. Yang ketiga kita berdoa bagi jemaat Tuhan supaya dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan yang keempat kita berdoa bagi uang persembahan, seterusnya diikuti dengan doa Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dipelajari sebentar tadi. Berkati semua yang sudah mendengar supaya dibangun dan dikuatkan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini dimanapun mereka berada. Begitu pula Bapa, Engkau berkati apapun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia supaya dapat membendung penularan COVID-19. Berkati kami rakyat Malaysia supaya terus dapat mematuhi perintah yang diberikan oleh kerajaan supaya melalui pematuhan ini menjadi aset utama untuk mematahkan penularan COVID-19. Sehingga negara kami dibebaskan dari gejala ini. Berkati orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang disebabkan oleh COVID-19 atau karena penyakit yang lain, supaya mereka disembuhkan dari penyakit mereka, sehingga hidup normal dan dapat beraktivitas seperti biasa, dan hidup gembira bersama dengan keluarga. Bapa, Engkau berkati umat manusia, khususnya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan Tuhan, agar apapun cabaran yang dihadapi, Tuhanlah sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan. Bapa di surga, terima kasih juga untuk berkat-Mu dalam hidup kami, melalui apapun pekerjaan yang kami lakukan, baik yang berkecukupan atau yang kekurangan. Berkati semua yang memberi kepadamu, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, agar terus setia memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat Tuhan, sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman, dan khusus untuk jemaat ISIS Pekan Menggatal, yaitu yang pertama, saya menasihatkan semua jemaat agar mematuhi PKP dan SOP yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mematahkan rangkaian penularan COVID-19. Jika tidak ada keperluan untuk berada di luar rumah, tetaplah berada di rumah untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua, saya mengingatkan semua jemaat dalam tempo PKP ini, seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu, sila beritahu gembala atau kepimpinan gereja supaya dapat membantu Anda mengikut keperluan Anda. Dan yang ketiga, untuk persembahan, persepuluhan, ucap syukur dan janji iman, bolehlah dimasukkan di dalam akaun gereja seperti yang tertera di dalam screen ini. Yang keempat, ibadat online hari Ahad bermula jam 8 pagi di wall page Facebook PCS Pekan Menggatal, manakala khotbah audio akan dipostkan dalam grup PCS PM Info bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Dan yang terakhir, yang kelima, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang terus setia mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Anda berada. Dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama mengangkatkan pujian ini, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya akan membacakan hukum yang terutama. Sebelum kita beredar, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintah yang paling utama, dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Dan untuk doa berkat, saya kembalikan kepada pembawa firman Tuhan pada hari ini. Saudara dalam Kristus, mari kita berdoa bagi doa berkat. Tuhan, kami sangat bersyukur kesempatan yang indah pada hari ini. Kami sudah dapat beribadah bersama, walaupun hanya melalui ibadah online. Bahkan kami sudah mendengar dan mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Mohon apa yang kami sudah pelajari dan apa yang kami sudah lakukan ini, semuanya demi untuk kemuliaan Allah, agar mampu untuk dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, agar kami mampu untuk saling membangun, saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Sebentar lagi Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami, aktiviti-aktiviti kami sebentar di dalam tangan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.